Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menghadapi Crystal Palace pada pekan ke-15 Liga Inggris atau Premier League 2021-2022 pada Minggu 5 Desember 2021. Pertandingan di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ini bakal menjadi laga pertama MU bersama pelatih interim mereka yang baru, Ralf Rangnick. Penerus tugas Michael Carrick itu tentunya diharapkan bisa langsung memberi hasil positif. Dalam 3 pertandingan bersama Carrick pasca pemecatan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United meraih hasil-hasil yang memuaskan. Mereka mengalahkan tuan rumah Villarreal 2-0 untuk memastikan kelolosan ke babak 16 besar Liga Champions. Bermain seri 1-1 di markas Chelsea dan terakhir mengalahkan Arsenal 3-2 di Old Trafford. Manchester United mengalahkan Villarreal lewat gol-gol Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Setelah itu Sancho mencetak 1 gol ke gawang Chelsea. Ketika menaklukkan Arsenal, Bruno Fernandes menyumbang 1 gol, sedangkan Cristiano Ronaldo memborong 2 gol, dan salah satunya dari titik penalti. Sekarang MU akan ditantang Crystal Palace. Kemenangan tentu saja menjadi target yang wajar. Dalam 2 pertemuan dengan Palace besutan Roy Hodgson di Premier League musim lalu, MU racikan Ole Gunnar Solskjaer selalu gagal menang. Mereka kalah 1-3 di Old Trafford dan seri 1-1 di kandang Crystal Palace. Rangnick perlu memastikan itu tidak terulang. Dia tentu tidak ingin awal perjalanannya bersama MU ini berlumur noda. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Alex Telles. Bek Manchester United itu diperebutkan 2 tim asal Italia, Inter Milan dan AC Milan. Menurut laporan The Sun, baik Inter maupun AC Milan sama-sama tertarik kepada Alex Telles karena mereka kekurangan stok bek kiri. Mereka menilai Telles merupakan opsi yang ideal bagi tim mereka karena bek timnas Brazil itu punya pengalaman bermain di Italia. Ia juga punya gaya bermain yang oke, sehingga 2 tim asal Milan itu tertarik merekrutnya. Menurut laporan tersebut, baik AC Milan dan Inter Milan tidak berencana membeli Telles langsung. Mereka lebih memilih opsi untuk meminjam sang pemain. Mereka akan meminjam sang bek selama 6 bulan. Nantinya mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen untuk Alex Telles. Kedua tim juga berani menjanjikan jam bermain reguler untuk Alex Telles, sehingga mereka berharap sang bek mau pindah. Barcelona berencana menambah daya gedornya dengan mendatangkan penyerang baru. Menurut beberapa laporan, diketahui bahwa raksasa Spanyol tersebut tertarik membajak Edinson Cavani dari Manchester United. Merekrut Cavani tidak butuh biaya besar kalau Barcelona mau menunggu hingga musim panas tahun 2022 mendatang. Sebab pada saat itu Cavani bisa didapatkan secara gratis mengingat kontraknya dengan MU akan berakhir. Musim ini Cavani jarang terlihat di lapangan, bukan karena Ole Gunnar Solskjaer memutuskan untuk mencadangkan atau performanya sedang buruk, melainkan karena cedera yang tidak kunjung sembuh sampai saat ini. Kedatangan Cavani bisa membuat daya gedor Barcelona menjadi semakin kuat. Ketajaman penyerang berdarah Uruguay itu tidak berkurang meski usianya tidak muda lagi. Terbukti oleh catatan 17 gol dari 39 penampilannya bersama MU musim lalu. Namun keraguan muncul ketika Xavi Hernandez berbicara soal transfer dalam konferensi pers baru-baru ini. Ia mengatakan bahwa Barcelona berniat memperkuat skuad yang ada, tapi kesulitan finansial membuat pergerakannya jadi terbatas. Legenda Manchester United Gary Pallister sangat antusias melihat perkembangan Jadon Sancho. Ia menilai tidak lama lagi Sancho akan menjadi pemain yang sangat menakutkan bagi Manchester United. Menurut Pallister, orang-orang yang mempertanyakan kemampuan Sancho kini mulai terdiam karena sang winger mulai menunjukkan bakatnya di MU. Ia menilai Sancho sudah kembali ke performanya saat di Dortmund, sehingga ia mulai jadi ancaman nyata bagi para pemain lawan.
Pallister juga menyebut bahwa Jadon Sancho masih jauh dari potensi terbaiknya. Ia yakin sang winger bakal menjadi pemain yang lebih berbahaya ketimbang saat ia bermain di Borussia Dortmund. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Jesse Lingard. Sang playmaker dilaporkan bakal cabut dari Manchester United untuk bergabung dengan Newcastle United. Menukil The Times, Lingard bakal cabut dari MU di bulan Januari nanti. Ia diberitakan akan menyeberang ke Newcastle United. Menurut laporan tersebut, Newcastle United sudah beberapa pekan terakhir berkomunikasi dengan perwakilan Lingard. Mereka sangat serius ingin memboyong Lingard ke St. James Park. Newcastle United membutuhkan pemain yang bisa jadi pembeda bagi tim mereka, karena saat ini mereka berada di posisi juru kunci Liga Premier Inggris. Jesse Lingard sudah terbukti mampu menghadirkan perbedaan saat di West Ham United, sehingga mereka menilai sang playmaker bisa jadi kunci mereka untuk lolos dari degradasi. Menurut laporan tersebut, Newcastle United benar-benar serius ingin mengamankan Jesse Lingard. Mereka memberikan penawaran yang menarik untuk sang playmaker. Ia diberi kontrak jangka panjang di Newcastle United. Ia diberi kontrak berdurasi 4,5 tahun di St. James Park. Jesse Lingard juga dilaporkan akan mendapatkan gaji 100.000 pound sterling per pekan, di mana ia akan jadi pemain dengan gaji tertinggi di antara pemain Newcastle United saat ini. Sebuah peringatan diberikan Trevor Sinclair kepada David De Gea. Ia menilai sang kiper mungkin akan kembali menghuni bangku cadangan di era Ralf Rangnick. Menurut Sinclair, gaya bermain Rangnick membutuhkan kiper yang bisa membangun permainan dari belakang. Ia menilai David De Gea tidak memiliki karakteristik tersebut. Itulah mengapa David De Gea bisa dicadangkan oleh Rangnick. Sebagai gantinya, Dean Henderson berpotensi tampil di bawah mister gawang Manchester United. Pada kesempatan ini, Sinclair mengkritik performa David De Gea saat melawan Arsenal. Ia menilai sang kiper terlalu manja, sehingga Emil Smith-Rowe sukses mencetak gol pertama Arsenal di laga itu. Teka-teki mengenai siapa asisten Ralf Rangnick di Manchester United mulai terjawab. Setan Merah dilaporkan akan merekrut Gerhard Stubbart untuk menjadi tangan kanan Ralf Rangnick. Menurut laporan The Sun, Rangnick punya alasan merekrut Stubbart karena sang pelatih merupakan tangan kanannya. Ia pernah bekerja sama bersama Rangnick di RB Leipzig. Ia menjadi pelatih tim muda RB Salzburg pada saat itu. Ia saat ini menangani tim MLS New York Red Bulls. Performanya cukup apik di sana sehingga Rangnick ingin membawanya ke Inggris. Menurut laporan itu mengklaim bahwa MU harus berkorban untuk mendapatkan jasa Stubbart karena sang pelatih masih terikat kontrak di New York Red Bulls. Ia masih akan menangani klub MLS itu hingga tahun 2023, sehingga MU harus menebus sisa 2 tahun kontraknya tersebut. Manajemen MU dilaporkan tidak keberatan dengan tuntutan itu. Mereka sedang mengupayakan agar Stubbart bisa segera bergabung dengan tim mereka. Dalam konferensi persnya, Rangnick mengatakan bahwa ia akan bekerja dengan tim pelatih yang ada di MU, namun ia akan menambah beberapa orang untuk timnya. Ia mengatakan butuh sekitar 2-3 staf baru. Namun ia mengakui situasi Brexit membuat proses perekrutan tidak bisa cepat. Direktur olahraga Borussia Dortmund Michael Zorc buka suara seputar spekulasi masa depan Erling Braut Haaland. Ia tidak menampik bahwa sang striker bisa meninggalkan Signal Iduna Park di musim panas nanti. Zorc tidak menampik bahwa ada klausul rilis di dalam kontrak Erling Haaland, meski ia tidak mau membocorkan berapa nilainya. Itulah mengapa ia menyebut Erling Haaland bisa pergi meninggalkan di Borussia di musim panas nanti. Meski membenarkan keberadaan klausul rilis sang dimiliki Haaland, Zorc menegaskan itu tidak berarti Dortmund mau menjualnya. Ia menyebut bahwa Borussia Dortmund tidak memiliki masalah ekonomi berarti yang memaksa mereka harus menjual sang striker. Erling Haaland sendiri baru saja comeback di skuad Borussia Dortmund. Sebelumnya ia mengalami cedera sehingga harus absen cukup lama. Ia tidak butuh waktu lama untuk membuat dampak di Dortmund, di mana ia mengemas 1 gol saat Dortmund mengalahkan Wolfsburg di pekan lalu. Juventus telah mengungkapkan bahwa penjualan Cristiano Ronaldo ke Manchester United pada jendela transfer musim panas 2021 merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan laporan keuangan palsu di Turin.
Pengadilan Italia telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti kasus tersebut. Penjualan Cristiano Ronaldo masuk bagian dari penyelidikannya. Selain itu, beberapa tokoh penting Juventus seperti Presiden Andrea Agnelli dan Wakil Presiden Pavel Nedved juga diinvestigasi. Munculnya kasus ini mengingatkan kembali skandal Calciopoli yang dialami si nyonya tua pada 15 tahun yang lalu. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Juventus berbunyi, klub mengumumkan bahwa mereka telah menerima pemberitahuan tentang pemerintah penggeledahan dan penyitaan terbaru terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh jaksa penuntut umum di pengadilan Turin terhadap klub dan beberapa kasusnya saat ini, yaitu Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerato, dan Cesare Gabasio, dan perwakilan sebelumnya. Tidak ada tuduhan baru yang dibuat. Juventus sudah mengkonfirmasi soal penjualan permanen di neraca per 30 Juni 2021 terkait nilai ekonomi dari penjualan pemain Cristiano Ronaldo. Juventus menyetujui penjualan Cristiano Ronaldo senilai 14 juta euro dengan kesepakatan termasuk bonus tambahan 8 miliar euro. Hanya saja setelah adanya investigasi terungkap bahwa Juventus telah mencatatkan kerugian modal sebesar 14 juta euro dari kembalinya Ronaldo ke Inggris.